Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Rembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022, UIN Walisongo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang. Gimana kabarnya? Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai pembelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak masuk. Jual puisi. Kenapa? Sakit. Sejak kapan? Yang lain masuk ya? Sudah saya angkat satu-satu. Yang lain kalau masuk berarti aman. Satu yang tidak masuk. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hidup damai dengan toleransi, rukun, dan juga menghindari tindak kekerasan. Itu materi yang akan kita bahas. Sebelum itu, saya ingin tahu dulu dari kalian, apakah kalian pernah mengalami satu hal tentang toleransi? Belum? Pernah. Salah satu adalah ada teman kalian yang non muslim. Ya, bagaimana cara kalian toleransi? Menghargai perbedaan. Terus lagi membantu lagi. Menolong lagi. Tidak membeda-bedakan, oke sama. Menghormati. Oke, itu adalah salah satu bentuk dari toleransi. Paham ya? Dalam kesempatan kali ini akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita dapat meyakini ya bahwasanya toleransi, kerukunan, dan menghindari tindak kekerasan itu merupakan salah satu ajaran dari agama. Yang kedua, kita dapat menghindari dari tindak kekerasan dan juga toleransi dan juga kerukunan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya, dalam memahami materi ini,
kita akan melihat kembali dari dalilnya, yaitu tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari tindak kekerasan. Dalilnya adalah dari Quran surat Yunus 40 dan 41. Di samping itu juga ada surat Al-Maidah ayat 32. Setelah kita memahami apa itu toleransi, kemudian kerukunan, dan menghindari tindak kekerasan, capaian yang akan kita capai lagi, yaitu tujuannya adalah yang terakhir adalah kita dapat mengaplikasikan tentang sikap kita, bagaimana cara kita dalam bertoleransi, menjaga kerukunan, dan juga menghindari tindak kekerasan. Itu yang akan kita capai nanti dalam pembelajaran kali ini. Oke, semuanya siap untuk belajar? Ya. Kalau siap, pada kesempatan kali ini akan saya tampilkan. Tolong semuanya dicermati sebelum kalian nanti mendiskusikan apa yang permasalahan yang akan kita pelajari. Oke ya, diperhatikan dulu. Coba kalian amati apa yang akan saya tampilkan dari film pendek ini, dan tolong semuanya diamati. Duh arti madian kalau iki duduk saya. Ya Pak, monggo sarang-sarang. Yo ha, ngerti nake kono. Ya pagi betul madian. Pagi poso Senin Kamis insyaallah. Duh, kula malah mboten penak kalih Pak D. Jenengan siang kula malah madang. Wis to harap apa. Go bermada terus coba. JD, awe D. Seger. Nggih seger D. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki helmeng. Nggih. Niki akone Mas. Oke. Saya ngalit mawon Mas dereng enten kula. Alah pun niku mawon. Pun beto ngono-ngono. Wis mboten menak kula niki Mas. Alah wis ora apa-apa digawa wis iso-iso meneh gak apa-apa. Nggih, matur suwun nggih Mas. Nggih Mas. Nggih nek ngoten kula tak langsung nggih. Nggih Mas. Matur suwun nggih. Nggih. Monggo Mas. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur-matur nggih Mas. Nggih. Pimen bener. Biasanya mas-mas kae yo ngopi kena kene. Pinggiran ora ono. Weh. Weh. Lancar Mas, ngejeke. Alhamdulillah lancar. Lah, ketoke nek awakmu melu kerja ngene Pak D kerja to? Iya Mas, alhamdulillah. Ya sedeng jajan. Alhamdulillah. Sampean koe sering numpak Mas Dion to, Mas? Mas Dion. Mas Dion. Mas Dion sing omahe cedhek masjid kuwi. Iya, Mas. Tapi wong iki non muslim lho, Mas. Oh, tapi iso berbaur karo tangga-tanggane sing muslim. Aku malah salut karo wong kene. Tangga-tanggane sing liya-liyane iso rukun karo wong sing non muslim. Iya Mas, sangka kahanan iki aku sudah juga kesimpulan. Berarti agama ini mengajarkan kita kebersihan dan ketentraman. Yo, leres kuwi. Kabeh agama pasti mengajarkan kebaikan. Agamane awake dhewe, yo agamane awake dhewe. Agamane Mas Dion, yo agamane Mas Dion.
awake dhewe oleh berbeda menentukan keyakinan. Tapi awake dhewe kudu ilang sadar. Kene iki hidup di tanah sing guyub rukun gemaripah loh jinau. Wah, leres Mas. Nggih, leres loh. Loh, Jok. Apa beda dituntut? Oh, betul. Darane. Dadi. Yo, Jok, padha-padha. Mas, kula ajeng tampil. Tempat apa, Jok? Ini sampean kok sakit jawab salam Mas Joko. Yang semoga sampean. Oh, kowe, Jok. Aku wis biasa, Jok. Nek ini kan mayoritas wong muslim. Jadi saisoku aku menghargai. Oh, ngoten to, Mas. Iya, Jok. Sakjane iki ora perlu ngerti dhewe dikakenan wong liya. Sing perlu dhewe ngerti kuwi dhewe tetep apik karo wong liya. Paham, Jok? Ya Mas, biar langsung pundi. Arep balik, tapi Pun Mas, saya tenang, Jok. tenang, tapi aku tinggal dulu. Ayo. Berang-berang makan sekarang. Berangkat! Sudah melihat ya, sudah tahu awal ceritanya. Dan yang belum awal ceritanya siapa? Ya, saya kira semuanya sudah. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira yang didapat dari itu siapa? Dari video tadi, kira-kira yang bisa komentari siapa? Dari Dari film tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia seharusnya saling menghargai dalam perbedaan agama, sesuai dengan yang diajarkan dalam setiap agama, yaitu perdamaian dan ketentraman. itu tadi yang bisa diambil dari video yang kita lihat. Oke, itu sebagai pembuka untuk materi kali ini. Kemudian setelah itu akan saya bagi lembar kerja, akan saya buat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nanti mengerjakan lembar kerja yang saya bagi. Silakan untuk kelompok 1 langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, itu mau. Dan lalu pulpen. Tolong, ya mau ditawari. Sudah bagi kelompoknya ya. KPD sudah saya bagi juga. Tolong itu dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan KPD itu. Nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang didiskusikan. Ya. Oke, silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang toleransi. Secara umum, toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, sikap ini juga bisa memberikan pembelajaran indahnya suatu perbedaan dalam kehidupan ini. Toleransi digolongkan sebagai sifat positif untuk menjaga kerukunan dan sebagai satu upaya pencegahan konflik dalam bermasyarakat. Ketika kita sudah menerapkan sifat toleransi dalam kehidupan kita dan juga menerapkan sifat hukum, maka kita akan terhindar dari tindak kekerasan. Karena dalam agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Dalilnya satu aja, dalilnya satu aja. Dari tentang toleransi, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 5 surah ke-32 yang berbunyi, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. 1. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku beragam mulia, insya Allah orang lain tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah SAW. Lalu masuk Islam karena kemuliaannya. 2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. 3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Oke, sudah selesai. Silakan ditanggapi. Silakan kalau ada yang ditanya. Silakan. Yang dari kelompok lain silakan ditanyakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Tina Maininda. Batasan toleransinya adalah kita tidak boleh mengajak atau memaksakan akidah atau kepercayaan agama orang lain untuk mempercayai agama yang kita anut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami di sini ingin dari kelompok kami ingin mempresentasikan diskusi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, pelajarilah PPT yang
Langsung nomor 2 aja. Dua, setiap kelompok mendiskusikan gambar A. Bagaimana pendapat kalian dan hubungkan dengan toleransi, rukun, dan menghargai tidak kekerasan. Jawabannya menghargai perbedaan karena setiap agama mengajarkan sebuah perbedaan dan mengajarkan perdamaian dan ketentraman. Kita tidak perlu tahu tentang kepercayaan orang lain. Yang terpenting adalah kita saling toleransi dan menghargai. B. Disebutkan dalil tentang toleransi lingkungan. Maaf, saya akan menambahkan sedikit tentang soal yang ada di nomor 2. Dalam artian toleransi adalah yang seperti kita tahu, toleransi adalah sebuah perbedaan. Entah itu perbedaan dalam ras, suku, agama maupun perbedaan antara bangsa dan negara. Untuk itu, toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan kita sebagai sesama makhluk hidup dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun baik individu dan individu lain, individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain. Dalam artian bahwa dalam kita dalam menerapkan sikap toleransi, maka kita akan tahu apa artinya sebuah perbedaan. Bukan dengan cara kita berbeda, kita justru terang-terangan mengejek ataupun membuli adalah justru perbedaan itu mengharuskan kita untuk menjadikan perbedaan sebagai persamaan yang dapat kita jembatani untuk mencapai kehidupan yang rukun dan tentram dalam kehidupan masyarakat, sekolah maupun lingkungan. Dan saya mau bertanya, bagaimana cara mewujudkan bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat? Saya akan menjawab dari pertanyaan saya, yaitu menghargainya dengan walaupun pendapatnya itu tidak cocok dengan kita. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Menurut saya, jawaban itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya dan diskusinya cukup bagus sekali dari beberapa kelompok aktif ya. Berarti kalian ada keinginan untuk mempelajari mana toleransi. Khusus untuk yang anak putra ini perlu ada ya, tambahan apa ya keaktifan. Jadi kalian itu lebih aktif lagi ya. Sebenarnya sudah bagus, cuma perlu ada perlu ditingkatkan lagi tentang itu. Ya, kita bahas sedikit tentang materi itu ya, tentang apa yang telah kalian diskusikan. Kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dinamakan sebagai toleransi. Toleransi itu nanti akan membentuk yang namanya kerukunan. Sehingga yang terakhir adalah dapat terhindar dari tindak kekerasan. Itu yang paling utama ya dari yang kalian diskusikan tadi. Kemudian bagaimanakah cara-caranya untuk menghindari itu tadi sudah dipresentasikan ya, sudah banyak sekali. Salah satunya adalah menghindari memahami perbedaan ya, saling memahami. Dalam memahami toleransi ya, perlu saya tampilkan juga dalam memahami toleransi. Dalam memahami toleransi itu terdapat dalam dalilnya yaitu surat Yunus 41 dan 40 dan 41. Nah, ini
Jadi di situ dijelaskan, nah ini orang yang beriman harus ada dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Jadi sudah dijelaskan tadi dari beberapa kelompok tentang batasan-batasan toleransi. Kita boleh ya bergaul dengan tetangga kita, saudara kita, teman kita, dan sebatas kehidupan sosial. Tapi kalau nanti sudah mencakup masalah kehidupan, sudah mencakup masalah akidah, itu tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh memaksa. Contoh, kamu harus ikut agamaku, nanti saya akan juga ikut agamamu, itu tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Itu salah satu bentuk dari yang tidak toleransi. Kalau toleransi berarti biarlah yang berkeyakinan lain itu kita biarkan, ya, nggak apa-apa, itu menurut keyakinannya sendiri. Yang penting kita tidak mengganggu keyakinannya, karena dalam agama sudah diajarkan tentang apa tadi, kebaikan dan ada agama. Oke, terima kasih itu ya pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita nanti akan membahas tentang tajwidnya, ya, dari surat Yunus 41 dan juga surat Al-Maidah ayat 32. Nanti minggu depan kita membahas tajwidnya. Oke, jadi tolong nanti di rumah kalian pelajari, ya, dan kalian tulis ulang dari Al-Quran surat Yunus 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Itu ditulis ulang dan dicari tajwidnya. Nah, itu semuanya tidak berkelompok, tapi individu nanti mengerjakan itu semuanya di rumah. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya kira sudah cukup dan sudah bagus sekali, ya, kalian semuanya untuk mencari atau menanyakan masalah yang sudah kita hadapi. Itu ya. Banyak harapan saya kalian semua nanti bisa menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dalam kehidupan kita itu bisa menerapkan yang namanya kerukunan. Karena apa? Pasti yang namanya manusia hidup itu ada yang namanya perbedaan. Dimanapun tempatnya itu namanya berbeda ada. Dengan adanya perbedaan itulah kita diharuskan menerapkan sikap toleransi, ya. Itu tolong diperhatikan, nanti selalu dipahami dalam itu semua. Oke, untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca sholawat Busra ya sekali ya. Nanti kita selesai. Oke, terima kasih. Sebelum sholat Busra, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama baca sholawat Busra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubassiruna biha wa alana wa aulana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa qaidatina min yaumina hajaina yaumil akhirah. Oke, itu saja. Selanjutnya maaf kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.